Saya tuh baru beberapa hari yang lalu, saya pergi sama beberapa pelayan Tuhan. Ceritanya liburan, saudaraku, kita tahun baru. Nah, karena bersama dengan anak-anak, kami berpikir, oke, let's make a Christmas dinner gitu. Makan malam bersama, ada acara, tukar kado, bla bla bla, Christmas dinner lah, saudara. Akhirnya kami sepakat kita cari satu tempat, resto yang buffet. Kalau buffet anak-anak kan suka, saudaraku, ada gula-gula kapas, ada es krim, ada pokoknya bisa milih gitu. Nah kami sudah searching, saudaraku, akhirnya kami menentukan di satu hotel itu buffetnya enak gitu. Kita sepakat oke ya di hotel ini. Kebetulan di antara kami banyak yang punya kartu gitu dari hotel itu, saudaraku. Jadi kalau semisalkan kami cukup kartunya, kita tuh bisa kayak buy one get one. Diskonnya bisa sampai 50%, kan lumayan saudara. Anak-anak yang di bawah 6 tahun free. Anak-anak di bawah 12 tahun cuman bayar 50%. Jadi kita pikir that's a good deal gitu. Oke, kita tanya. Dijawab sama pihak hotelnya, maaf kami enggak kasih buffet sampai nanti tanggal 4. Jadi buffet baru di tanggal 4, which is hari Sabtu, weekend saudaraku. Lah kami sudah pulang. Gak bisa gitu. Waduh kami bilang, bisa gak buffet tanggal 1? Enggak, buffet di tanggal 1 tidak ada buffet. Dan blackout, artinya kita gak bisa pakai kartu. Oke, kita pikir ya sudahlah kalau gitu di tanggal 3 malam aja sebelum pulang saudaraku. Jadi kita bikin dinner di tanggal 3 malam aja sebelum pulang. Terus kita bilang bisa gak tanggal 3 itu dibikin buffet buat grup kami. Oh gak bisa kata dia, kita gak ada buffet kata dia. Sampai di tanggal 2 saudaraku, saya itu masih tanya bisa gak ada buffet di tanggal 3. Dia tetap katakan tidak bisa. Malamnya saya datang sama Tuhan, saya berdoa, doa saya simple. Tuhan tolong kami, saya kepengen buffet buat Christmas dinner. Tolong Tuhan, bukain jalan gimana caranya kita bisa buffet. Saya itu sampai detik hari ini ya saudaraku terus menyaksikan dan percaya Tuhanmu masih Tuhan yang menjawab doa loh. Come on, senggol kiri kanan, kenapa enggak berdoa? Tuhanmu masih menjawab doa, as simple as that. Orang Kristen berdoalah. Dia masih mendengar doamu. Saya malam itu berdoa, jujur tidak terpikirkan saudaraku. Sampai besok paginya kami breakfast, gak kepikir apa-apa. Terus ngobrol, saking serunya ngobrol, kami ngobrol. Terus kemudian saya gak tahu gimana ya, biasa aja ya saudara ngecek handphone. Saya lihat 11.35. Saya scrolling, biasanya kalau pas saya pergi seperti itu, saudaraku, saya hanya akan menjawab yang saya anggap urgent. Karena kita ada acara, jadi kita nggak yang satu-satu dijawabin, nggak ada waktu anyway gitu, saudaraku. Jadi yang saya pandang urgent aja, saya buka gitu. Saya lihat loh, ada WA dari hotel ini. Saya buka, saya kaget, ditulis, Ibu, kalau ibu memang mau buffet hari ini, tolong dijawab sebelum jam 12. Saya kaget, saya lihat, 11.35 saudaraku. Waduh, saya tanya lagi sama hotelnya, saya masih gak percaya. Mbak, maaf, maksudnya buffet? Ibu, segera diisi. Lewat dari jam 12 kami sudah gak bisa, karena kan mereka harus siapin semuanya ya saudaraku, termasuk kayak kokinya, masakannya, segala macamnya itu mereka harus siapin. Jadi mereka bilang, cepat segera dijawab ibu, lebih dari jam 12 kami nggak bisa. Saya itu masih melongo saudaraku. Dia minta jumlah orangnya, berapa anak, berapa dewasa, berapa apa, segala macam. Dia minta keterangannya. Saya tulis Christmas dinner, saya minta untuk diadakan ini, itu dan lain sebagainya. Dia bilang, cepat diisi. 11.45. Saya kirim, masih saya tulis lagi, Mbak ini deal buffet. Fix ibu buffet malam ini.
Yang membuat buat saya lebih menakjubkan lagi saudaraku adalah saudara harus tahu kalau itu a la carte, maka nggak ada yang namanya diskon-diskon tadi. Yang bisa ya cuman paling ya buy one get one saudaraku. Tapi kalau itu a la carte, anak nggak akan free. Anak kecil ya seberapa yang saudara pesan ya sudah itu yang dihitung. Tapi kalau buffet tidak demikian. Dan hari itu saudaraku saya WA sama mbaknya itu saya bilang, Mbak kami merayakan Christmas dinner. Boleh enggak area tempat kami dihias? Saya disenggol sama salah satu yang ikut saudaraku. Waduh apa enggak kebangetan ya Pastor Nita ya. Masa mereka mau untuk hias gitu. Dan ternyata betul saudaraku mereka jawab maaf ibu enggak bisa. Kami sudah bongkar dekorasi kami jadi enggak bisa ada hiasan. Ya seadanya saja, mereka cuma hias sedikit dikasih pita-pita lah kursinya apa. Saya pikir ya oke lah thank you saya udah gitu. Tahukah saudara pada saat saya datang ke restoran itu, ke hotel itu saudaraku. Alangkah terkejutnya saya melihat hari itu dekorasinya baru dibongkar. Jadi di atas meja masih tertinggal satu pohon Natal cantik saudaraku. Di bawah meja itu dia sudah bongkar semuanya, jadi di bawah meja itu terdapat satu plastik isinya hiasan-hiasan gantungan Natal. Saya datang lagi sama masnya, Mas boleh enggak nih pohon jangan diambil. Boleh enggak disusun di sana? Dia ketawa saudara, boleh ibu mau pohon yang mana? Kita hias di sana. Jadilah malam itu kami merayakan Christmas dinner dengan pohon Natal, dengan hiasan Natal. Anak-anak happy sekali kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Berapa banyak yang setuju dengan saya, Tuhanmu masih menjawab doa. Oh come on, kalau mau tepuk tangan yang paling meriah. Senggol kiri kanan, jangan hanya tepuk tangan, doa. Banyaknya kita seringkali diperhadapkan situasi, engkau enggak doa. Engkau berpikir mau cari inilah, cari itulah, cari siapalah. Tahukah saudara bahkan salah satu yang membuat favor itu mengalir adalah doa puasa. Saya bukain ya. Yuk kita lihat Esther pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15 sampai 16. Saya disclaimer ya saudara, jangan bilang gini ya. Oh berarti kalau saya enggak doa puasa enggak ada favor Tuhan. Saya tuh paling enggak suka hal-hal kayak gitu loh. Oh saya ke gereja supaya apa? Masuk surga. Kok rendah banget sih saudaraku. Saudara bisa ngerti yang saya maksudkan? Keluarga Allah tahu dah yang saya katakan ini. Saudara bukan ke gereja, bukan melayani, bukan gak berbuat dosa hanya supaya masuk surga loh. Yang sepakat katakan amin. Yes, surga itu kudus, yes, gak sembarangan orang bisa masuk surga, tapi kita gak serendah itu. Kita melakukan semuanya itu karena kita tahu Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Kita mau membalas kebaikan Tuhan. Kita melayani bukan supaya Tuhan memberkati. Oh aminnya yang paling keras. Yang mana saya percaya loh, di dalam apa yang kita kerjakan ada berkat Tuhan. Tapi kita gak serendah itu, yang sepakat katakan amin. Saya disclaimer dulu, jangan pastornya bilang katanya kalau gak doa puasa mana saya lihat. Coba dilihat, gak ada anugerah Tuhan, ada kok. Jangan begitu saudaraku. Tapi yes saya percaya. Pada saat engkau berdoa dan berpuasa, aliran favor itu mengalir atas hidupmu. Kita lihat yuk, ayat yang ke-15 saya bacakan, ayat 16 kita baca sama-sama. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, sama-sama yuk 2-3. Kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Oke, saya ajak saudara perhatikan ke depan, saya ceritakan ya saudaraku. What is going on gitu.
Esther adalah seorang anak gadis Ibrani yang mendapat anugerah favor sehingga dia diangkat menjadi ratu. Baik pun demikian, meskipun demikian, bukan karena dia seorang ratu dia nggak bisa punya masalah loh. Ada seorang pejabat raja yang bernama Haman, dia plotting untuk mencelakai dan menghabisi, membunuh seluruh orang Yahudi. Dan Esther pun tidak terlewatkan. Kalau sampai ketahuan, ya tetap akan dihabisi karena dia orang Yahudi. Esther adalah satu-satunya orang yang bisa appeal kepada raja karena Haman ini adalah tangan kanannya raja. Di atas Haman sudah nggak ada lagi selain dari raja. Esther ratu. So the only way adalah melalui Esther. Tetapi sekalipun dia ratu, saudaraku, dia bound. Dia terikat pada hukum kerajaan. Salah satu hukum kerajaan mengatakan, kalau seorang ratu datang kepada raja tanpa diperintahkan, hukumannya bisa sampai mati. Saudara bisa mengerti keadaannya yang terjadi? Berapa banyak dari saudara yang menyadari? Hebatnya Esther. Esther tidak menggantungkan pada kecantikannya. Dia tidak merasa kepandaiannya cukup untuk menyelesaikan masalah itu. Dia tidak bergantung pada koneksinya dengan sang raja. Tapi dia minta belas kasihan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Meminta favor Tuhan turun atas hidupnya. Dan lihat apa yang terjadi. Esther selamat. Somehow ya saudaraku, doa puasa. Pastor, apa itu doa puasa? Doa puasa itu bukan cuman gak makan dan gak minum. Ibu-ibu, halo? Saya tahu keinginan saudara untuk jadi langsing. And that's okay. Tapi doa puasa bukan hanya gak makan dan gak minum. Doa puasa itu adalah a way kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakui Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dan kita meminta anugerah perkenanan favornya turun atas hidup kita.